Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, pada ibadah hari Minggu kemarin kita diingatkan tentang lingkup pelayanan kita sebagai murid Kristus. Dikatakan bahwa lingkup pelayanan kita sebagai murid Kristus adalah seluruh dunia, demikian temanya ya. Tapi jika kita kembali mengkritisi tema itu, semestinya kita perlu mempertanyakan apa itu arti pelayanan. Kita harus berangkat dari situ dulu, sehingga kita pun akhirnya tahu hal konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita di dalam lingkup seluruh dunia tadi. Nah, pelayanan semestinya dimaknai sebagai sebuah perwujudan syukur kita, wujud syukur kita atas rahmat Allah yang telah kita peroleh, yang telah kita alami, telah kita nikmati. Pelayanan adalah wujud syukur. Nah, oleh karena itu ketika kita mencoba memahami arti pelayanan, maka kita perlu menggali lebih dalam dan mencoba menemukan apa sih atau rahmat apa yang telah Allah anugerahkan bagi saya. Kita harus berangkat dari situ, menggali dulu. Oh, Allah itu merahmati saya dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan percayalah Bapak Ibu, semakin kita menggali dan mencoba menemukan rahmat Allah itu, maka kita akan makin menyadari bahwa keseluruhan hidup kita ini, dari dulu sampai sekarang, sampai saat ini, adalah satu-satunya rahmat Allah yang amat sangat berharga yang sudah Ia anugerahkan bagi kita, bagi Anda dan saya. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, pelayanan adalah segala hal yang kita lakukan di dalam dan melalui keseluruhan diri kita selama kita hidup di dunia. Saya ulang lagi, pelayanan akhirnya kita tahu adalah segala hal yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, lalu Bapak Ibu, selanjutnya, jika lingkup pelayanan kita adalah seluruh dunia, pertanyaannya apa yang harus kita persiapkan? Apakah itu berarti kita harus hebat, punya segala keahlian di dalam berapa banyak hal, ini dan itu gitu ya, sehingga kita mampu diperhitungkan sebagai seorang yang punya kompetensi untuk melakukan ini dan itu sebagai pelayanan di seluruh dunia ya. Jika pelayanan kita ke seluruh dunia, apakah kita harus hebat dulu gitu ya? Oh, aku harus menjadi seorang yang berkompeten dulu, apakah harus begitu? Rasul Paulus Bapak Ibu melalui suratnya yang kita akan renungkan hari ini, 1 Korintus pasal 2 ayat 1-10, ia menceritakan di sana dengan gamblang bagaimana Paulus mengerjakan pelayanannya Tuhan sudah percayakan kepadanya. Mari kita perhatikan ayat 1 Bapak Ibu. Ditulis di sana, ketika aku Paulus datang kepadamu, pada para muridnya di kota itu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Dia bilang, Paulus hadir tidak dengan kata-kata yang indah. Kemudian dia melanjutkan di ayat 3. Paulus datang kepada mereka dalam keadaan yang lemah dan sangat takut serta gentar. Nah, dari kedua ayat ini Bapak Ibu kita tahu bahwa ternyata Paulus yang kita tahu sedemikian hebat ya, kita baca ceritanya, ternyata adalah pribadi yang lemah. Paulus mengatakan bahwa ia juga merasa takut, ia merasa gentar ketika harus melakukan pelayanannya. Paulus bukanlah orang yang penuh keberanian. Paulus juga bukan orang yang pandai melakukan ini dan itu semuanya dia bisa, tidak. Justru Paulus adalah seorang yang lemah dan ia mengakuinya Bapak Ibu. Nah, lalu mungkin kita akhirnya bertanya-tanya, loh, kalau Paulus adalah orang yang lemah,
Kalau Paulus penuh ketakutan, bagaimana bisa Paulus mengerjakan semua pelayanannya yang luar biasa? Mari kita lanjutkan, perhatikan ayat 4. Di sana Paulus menjelaskan sebuah kunci penting untuk melakukan pelayanannya. Dia berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Paulus mengatakan bahwa yang menjadi sosok, yang menjadikannya sosok yang hebat di dalam pelayanan adalah pribadi Roh Kudus. Paulus seolah mau mengatakan begini Bapak Ibu, pelayanan ini tuh bukan tentang kita. Pelayanan adalah tentang Allah. Oleh karena itu, berserahlah penuh pada pertolongan Roh Kudus. Ya. Kalau ini semua tentang kita, maka fokus kita adalah, oh aku harus hebat dulu, aku harus mampu dulu, aku harus berkompeten dulu. Paulus tidak mengatakan itu. Ini bukan tentang kita. Ini adalah tentang Allah, maka berserahlah penuh pada pertolongan Allah di dalam Roh Kudus. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah sedemikian berserah pada Roh Kudus sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan pelayanan kita tadi yang saya katakan di awal seumur hidup kita dengan maksimal. Berserah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa kemudian berharap Roh Kudus yang mengerjakannya untuk kita, bukan. Berserah berarti melakukan semua yang bisa kita lakukan secara maksimal, tapi dengan penuh kesadaran akan suara Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita untuk melakukannya. Ya. Nah masalahnya, apakah kita sudah benar-benar mendengar suara itu di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan selama ini kita mengerjakan pelayanan kita, kita menghidupi kehidupan kita yang adalah wujud syukur ini dengan mendengarkan ego kita saja, tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Oleh karenanya Bapak Ibu, dari sini kita menjadi tahu akhirnya bahwa merupakan hal yang penting untuk mengerti, untuk mampu membedakan mana suara Roh Kudus dan mana ego kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah belajar untuk mengetahuinya dari firman Allah. Namanya belajar itu perlahan Bapak Ibu. Kita harus berupaya menumbuhkan dan menjaga relasi yang kuat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Membacanya, merenungkannya. Sehingga melalui itu kita tahu perlahan. Kita mampu membedakan, oh ini suara Roh Kudus, oh ini bukan, ini ego saya, ini tidak, gitu ya. Lalu pertanyaannya sekarang, sudahkah kita berupaya menumbuhkan dan menjaga relasi kita dengan Tuhan? Sudahkah kita mencoba membedakan ini suara Roh Kudus, oh ini bukan? Sudahkah kita mencoba itu setiap saat? Maka mari kita mencoba melakukannya. Dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan pelayanan kita melalui seluruh keberadaan diri dan peranan kita masing-masing dimanapun kita berada. Amin. Kiranya Tuhan memampukan.